Hukum ke-11. Usahakan agar orang lain tetap tergantung kepada Anda. Pertimbangan. Untuk mempertahankan kebebasan Anda harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin sering Anda dijadikan sandaran, semakin besar kebebasan yang Anda miliki. Usahakan agar orang lain tergantung kepada Anda untuk merasa bahagia dan mencapai kemakmuran, maka Anda tidak perlu takut apa-apa. Jangan pernah ajari mereka cukup banyak pengetahuan sampai mereka bisa hidup tanpa Anda. Pelanggaran terhadap hukum ini. Pada suatu saat, pada abad pertengahan, seorang tentara bayaran, seorang condottiere yang namanya tidak dicatat, menyelamatkan kota Siena dari seorang penyerang asing. Bagaimana cara warga Siena yang baik bisa memberinya imbalan? Tidak ada uang atau kehormatan apapun yang bisa dibandingkan nilainya dengan penyelamatan kebebasan sebuah kota besar. Warganya berpikir bahwa mereka akan mengangkat si tentara bayaran sebagai lord kota itu. Tetapi mereka memutuskan bahwa bahkan tindakan itu pun tidak cukup baik. Akhirnya salah seorang dari mereka berdiri di hadapan orang-orang yang berkumpul untuk memperdebatkan persoalan ini dan berkata, "Biarlah kita membunuhnya, lalu memujanya sebagai santo pelindung kita." Jadi itulah yang mereka lakukan. Count of Carmagnola adalah salah seorang condottieri yang paling pemberani dan sukses. Pada tahun 1442, menjelang akhir hidupnya, ia dipekerjakan oleh kota Venesia yang sedang berada di tengah-tengah perang panjang melawan Florence. Sang Count tiba-tiba dipanggil ke Venesia. Sebagai favorit rakyat, ia disambut di sana dengan berbagai jenis kehormatan dan kemewahan. Malam itu, ia akan makan malam bersama sang hakim sendiri di istananya. Namun demikian, dalam perjalanan menuju istana, ia sadar bahwa si penjaga membimbingnya ke arah yang berbeda dari arah yang biasa. Setelah menyeberangi jembatan Si yang terkenal, tiba-tiba ia sadar kemana mereka hendak membawanya, ke penjara bawah tanah. Ia dihukum atas tuduhan palsu dan keesokan harinya di Piazza San Marco di hadapan gerombolan orang yang ketakutan yang tidak mengerti bagaimana mungkin nasibnya berubah sedrastis itu. Kepalanya dipenggal. Interpretasi. Banyak condottieri hebat pada zaman Renaissance di Italia menderita nasib yang sama seperti santo pelindung Siena. Mereka menang perang berturut-turut bagi atasan mereka, tetapi mereka malah mendapati diri mereka diasingkan, dipenjara, atau dihukum mati. Masalahnya bukan sikap tidak tahu terima kasih, melainkan karena ada begitu banyak condottieri lain yang sama-sama cakap dan pemberani seperti mereka. Mereka bisa digantikan. Tidak ada kerugian apapun yang muncul jika mereka dibunuh. Sementara itu, para condottieri yang lebih tua sendiri telah menjadi semakin berkuasa. Jadi mereka menginginkan lebih banyak uang atas jasa mereka. Karena itu jauh lebih baik untuk menyingkirkan mereka dan memperkerjakan seorang tentara bayaran yang lebih mudah dan lebih murah. Begitulah nasib Count of Carmagnola yang telah mulai bersikap kurang ajar dan independen. Ia telah menganggap kekuasaannya aman tanpa memastikan bahwa ia benar-benar dibutuhkan. Begitulah nasib, semoga kondisinya lebih baik, orang-orang yang tidak membuat orang lain tergantung kepada mereka. Cepat atau lambat, muncullah seseorang yang bisa melakukan pekerjaan itu sebaik mereka. Seseorang yang lebih muda, lebih segar, lebih murah, dan lebih tidak mengancam. Jadilah satu-satunya orang yang bisa melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dan buatlah nasib orang-orang yang memperkerjakan Anda amat tergantung kepada Anda. Sehingga mereka tidak mungkin bisa menyingkirkan Anda. Jika tidak, suatu hari nanti Anda pasti terpaksa disingkirkan oleh atasan Anda. Ketaatan kepada hukum ini. Ketika Otto von Bismarck menjadi deputi di parlemen Prusia pada tahun 1847, ia baru berusia 23 tahun dan tidak memiliki sekutu atau teman. Setelah memandang sekelilingnya, ia memutuskan bahwa pihak yang harus ia jadikan sekutu bukanlah golongan liberal atau konservatif dalam parlemen tersebut, bukan seorang menteri tertentu, dan tentunya bukan rakyat. Yang ia putuskan untuk ia jadikan sekutu adalah sang raja, Frederick William keempat. Pilihan itu dianggap aneh, karena Frederick bukan pada tahap rendah kekuasaannya.
Sebagai seorang pria yang lemah dan tidak tegas, ia selalu menyerah kepada golongan liberal dalam parlemen. Sesungguhnya ia lemah dan melambangkan banyak hal yang tidak Bismarck sukai, baik secara pribadi maupun politis. Namun demikian, Bismarck menjamu Frederick siang malam. Ketika deputi-deputi lain menyerang raja atas banyak langkahnya yang janggal, hanya Bismarck yang membelanya. Akhirnya semua usahanya membuahkan hasil. Pada tahun 1851, Bismarck diangkat sebagai Menteri Kabinet Raja. Sekarang ia mulai bekerja. Berkali-kali ia memaksa raja memperkuat militer, melawan golongan liberal, dan melakukan berbagai tindakan sesuai keinginan Bismarck. Ia memanfaatkan perasaan tidak aman Frederick tentang kejantanannya, menantangnya agar bersikap tegas dan memerintah dengan harga diri. Perlahan-lahan ia memulihkan kekuasaan sang raja hingga kerajaan itu sekali lagi menjadi kekuatan paling dahsyat di Prusia. Ketika Frederick meninggal pada tahun 1861, adik lelakinya William naik tahta. William amat tidak menyukai Bismarck dan tidak berniat mempertahankannya di dekatnya. Tetapi ia juga mewarisi situasi yang sama seperti kakak lelakinya. Ada banyak musuh yang ingin menggerogoti kekuasaannya. Ia benar-benar mempertimbangkan turun tahta, karena ia merasa kurang memiliki kekuatan untuk mempertahankan posisi yang berbahaya dan genting ini. Tetapi Bismarck mulai beraksi sekali lagi. Ia membela sang raja baru, memberinya kekuatan, dan mendesaknya bertindak dengan tegas dan cepat. Sang raja semakin tergantung kepada taktik tangan besi Bismarck untuk menjauhkan musuh-musuhnya. Dan meskipun ia antipati kepada pria itu, ia segera mengangkat Bismarck menjadi Perdana Menterinya. Mereka berdua sering bertengkar tentang kebijaksanaan politik. Bismarck jauh lebih konservatif dari sang raja, tetapi sang raja memahami ketergantungannya sendiri kepada Bismarck. Kapanpun sang Perdana Menteri mengancam hendak mengundurkan diri, sang raja menyerah pada keinginannya berkali-kali. Sesungguhnya Bismarck-lah yang menetapkan kebijakan negara. Bertahun-tahun kemudian, tindakan-tindakan Bismarck sebagai Perdana Menteri Prusia membimbing beragam negara bagian Jerman untuk dipersatukan sebagai satu negara. Sekarang, Bismarck membujuk raja untuk membiarkan dirinya dinobatkan sebagai Kaisar Jerman. Namun demikian, sesungguhnya Bismarck-lah yang mencapai puncak kekuasaan. Sebagai tangan kanan kaisar dan penasihat raja, serta seorang pangeran yang bergelar kesatria, dialah yang mengendalikan segalanya. Interpretasi. Sebagian besar politikus muda dan ambisius yang ingin terjun ke dunia politik tahun 1840-an di Jerman pasti berusaha membangun basis kekuasaannya di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan terbesar. Bismarck berpendapat lain. Menggabungkan kekuatan dengan orang-orang yang berkuasa bisa menjadi tindakan bodoh. Mereka akan menelan Anda habis-habisan. Persis seperti hakim Venesia menghukum mati Count of Carmagnola. Tidak ada seorang pun yang akan bergantung kepada Anda jika mereka sudah kuat. Jauh lebih bijak bagi Anda untuk mencari para penguasa atau tuan yang lemah, yang bisa menciptakan hubungan ketergantungan dengan Anda. Anda menjadi kekuatan mereka, kecerdasan mereka, tulang punggung mereka. Alangkah besarnya kekuasaan yang Anda miliki. Jika mereka menyingkirkan Anda, seluruh kekuatan mereka akan runtuh. Kebutuhan menguasai dunia. Manusia jarang bertindak kecuali terpaksa melakukannya. Jika Anda tidak membuat diri Anda dibutuhkan, maka Anda pasti disingkirkan pada peluang pertama yang muncul. Jika di lain pihak, Anda memahami hukum kekuasaan dan membuat orang lain tergantung kepada Anda atas kesejahteraan Anda, jika Anda bisa melawan kelemahan mereka dengan tangan besi dan darah Anda sendiri, begitulah frase ciptaan Bismarck, maka Anda akan bertahan lebih lama daripada atasan Anda seperti Bismarck. Anda akan memperoleh semua keuntungan kekuasaan tanpa duri yang muncul dengan menjadi seorang atasan. Karena itu, seorang pangeran yang bijak akan memikirkan beragam cara untuk menjaga agar setiap jenis warganya dalam situasi apapun bergantung kepada negara dan dirinya sendiri. Dan barulah setelah itu mereka akan selalu bisa dipercaya. Niccolo Machiavelli, 1469-1527. 2 ekor kuda. 2 ekor kuda sedang membawa 2 beban. Kuda yang berada di depan melakukannya dengan baik, tetapi kuda yang berada di belakang pemalas.
Banyak manusia mulai memindahkan beban si kuda belakang di atas punggung si kuda depan. Ketika mereka telah memindahkan semua beban itu, si kuda belakang tidak mau repot dan ia berkata kepada si kuda depan, "Bekerja keras dan berkeringat. Semakin keras usahamu, semakin berat penderitaanmu." Ketika mereka mencapai kedai, pemiliknya berkata, "Mengapa aku harus memberi makan 2 ekor kuda? Padahal aku bisa membawa semua beban ini dengan seekor kuda saja. Lebih baik aku memberikan sebanyak mungkin makanan yang diinginkan kudaku yang membawa semua beban ini dan menggorok leher kuda kedua. Setidaknya aku bisa mendapatkan kulitnya." Jadi itulah yang ia lakukan. Fables, Leo Tolstoy, 1828-1910. Kucing yang berjalan sendiri. Kemudian si wanita tertawa dan meletakkan semangkuk susu putih yang hangat bagi si kucing dan berkata, "Oh kucing, kau sepintar seorang manusia. Tetapi ingatlah bahwa tawar-menawar yang kau lakukan tidak dilakukan dengan pria atau anjing. Jadi aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan saat mereka pulang." "Apa bedanya hal itu bagiku?" tanya si kucing. "Jika aku memiliki tempatku sendiri di gua di dekat perapian atau susu putihku yang hangat 3 kali sehari, aku tak peduli apa yang bisa dilakukan oleh pria atau anjing." Dan sejak saat itu hingga sekarang, sebagai hewan yang paling disayang ini, 3 dari 5 orang pria baik akan selalu melempari kucing kapanpun mereka bertemu si kucing. Dan semua anjing yang baik akan mengejarnya hingga ia memanjat sebatang pohon. Tetapi si kucing juga menepati janjinya. Ia membunuh tikus dan bersikap baik kepada bayi ketika ia berada di dalam rumah, asalkan bayi-bayi itu tidak terlalu keras menarik ekornya. Tetapi setelah ia melakukan tindakan itu dan di sela-sela waktu ketika bulan naik dan malam tiba, si kucinglah yang berjalan sendiri dan ia mengenali semua tempat. Kemudian ia pergi ke hutan basah nan liar, atau memanjat ke pepohonan basah nan liar, atau ke atap basah nan liar, sambil melambai-lambaikan ekornya yang liar dan berjalan sendirian. Just So Stories, Rudyard Kipling, 1865-1936. Pohon elm dan tanaman merambat. Sebatang tanaman merambat yang masih muda dan royal, yang sangat ambisius, mandiri, dan sombong, dan gemar nyerocos panjang lebar, membenci persekutuan sebatang pohon elm yang megah yang tumbuh di dekatnya dan merayunya. Setelah bertumbuh hingga mencapai tinggi tertentu tanpa dukungan apapun, ia menumbuhkan dahan-dahannya yang lemah hingga sangat panjang. Lalu menarik perhatian tetangganya untuk mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan sedikit sekali bantuannya. "Semak malang yang kasmaran," sahut pohon elm itu. "Engkau amat tidak konsisten. Andai engkau benar-benar mandiri, seharusnya engkau dengan hati-hati menyebarkan gizimu untuk memperbesar dahanmu. Tetapi engkau malah mengaburkan gizimu dengan sia-sia untuk menumbuhkan dedaunan yang tidak dibutuhkan. Tidak lama lagi aku akan melihat engkau menyembah-nyembah di tanah, namun benar-benar ditolerir oleh banyak ras manusia yang sangat diracuni keangkuhan, membenci ekonomi, dan yang untuk menopang momen kekosongan mereka membual akan kemandirian mereka setelah menghambur-hamburkan sumber daya mereka." Fables, Robert Dodsley, 1703-1764. Kunci kekuasaan. Kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan untuk membuat orang lain bertindak sesuai keinginan Anda. Jika Anda bisa melakukan tindakan ini tanpa perlu memaksa orang lain atau menyakiti mereka, ketika mereka bersedia menganugerahkan kepada Anda apa yang Anda inginkan, maka kekuasaan Anda tidak bisa disentuh. Cara terbaik untuk mencapai posisi ini adalah dengan menciptakan hubungan ketergantungan. Atasan Anda membutuhkan jasa Anda. Dia lemah dan tidak bisa berfungsi tanpa Anda. Anda telah melibatkan diri Anda dalam pekerjaan Anda dengan amat mendalam, sehingga menyingkirkan Anda akan mengakibatkan dirinya menghadapi kesulitan besar atau setidaknya berarti kehilangan waktu yang berharga dengan melatih orang lain untuk menggantikan Anda. Setelah hubungan semacam itu terjalin, Anda memiliki keuntungan, pengaruh untuk membuat atasan Anda bertindak sesuai keinginan Anda. Inilah kasus klasik pria di balik tahta. Pelayan sang raja yang sesungguhnya mengendalikannya, Bismarck tidak perlu menggertak baik Frederick maupun William agar menuruti permintaannya. Ia hanya memperjelas bahwa jika ia tidak mendapatkan keinginannya, ia akan pergi dan meninggalkan sang raja yang kelimpungan.
Kedua raja itu segera menuruti keinginan Bismarck. Jangan menjadi salah satu dari banyak orang yang beranggapan keliru bahwa bentuk kekuasaan tertinggi adalah kemandirian. Kekuasaan melibatkan hubungan antara manusia. Anda akan selalu membutuhkan orang lain sebagai sekutu, bidak, atau bahkan sebagai atasan yang lemah yang akan berperan sebagai kedok Anda. Manusia yang benar-benar mandiri akan hidup di sebuah kabin di hutan. Ia akan memiliki kebebasan untuk datang dan pergi sesukanya, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan. Hal terbaik yang bisa Anda harapkan adalah agar orang lain menjadi amat tergantung kepada Anda, sehingga Anda menikmati semacam kemandirian yang terbalik. Kebutuhan mereka akan diri Anda membebaskan Anda. Louis ke-11, 1423-1483, Raja Laba-Laba yang hebat dari Prancis, menggemari astrologi. Ia memperkerjakan seorang ahli astrologi istana yang ia kagumi. Hingga pada suatu hari, pria itu memprediksikan bahwa seorang wanita di istana akan mati dalam waktu 8 hari. Ketika ramalan itu menjadi kenyataan, Louis ketakutan karena ia beranggapan bahwa pria itu telah membunuh wanita itu untuk membuktikan kekuatannya atau kehebatannya dalam ilmu astrologi, sehingga kekuasaannya mengancam Louis sendiri. Bagaimanapun juga, ia harus dibunuh. Pada suatu malam, Louis memanggil si ahli astrologi ke kamarnya, yang berada di tempat tinggi di Puri. Sebelum pria itu tiba, sang raja memberitahu para pelayannya bahwa ketika ia memberikan sinyal, mereka harus mengangkat ahli astrologi itu, membawanya ke jendela, dan melemparnya ke tanah yang terletak ratusan meter di bawah. Ahli astrologi itu segera tiba, tetapi sebelum memberi sinyal itu, Louis memutuskan mengajukan satu pertanyaan terakhir kepadanya. Kau menyatakan bahwa kau memahami ilmu astrologi dan mengetahui nasib orang lain. Jadi, beritahu aku bagaimana nasibmu dan berapa lama lagi sisa hidupmu. Aku akan mati persis 3 hari sebelum Yang Mulia meninggal, jawab si ahli astrologi. Sinyal sang raja tak pernah diberikan. Nyawa pria itu selamat. Sang Raja Laba-Laba bukan hanya melindungi ahli astrologinya selama hidupnya, tetapi juga menghujaninya dengan hadiah dan menyuruhnya dirawat oleh dokter-dokter istana terbaik. Ahli astrologi itu hidup lebih lama beberapa tahun daripada Louis, bukti yang menunjukkan kesalahan ramalannya, tetapi membuktikan penguasaannya tentang kekuasaan. Inilah teladan yang harus Anda ikuti. Buatlah orang lain tergantung kepada Anda. Menyingkirkan Anda mungkin mengakibatkan bencana, bahkan kematian. Jadi atasan Anda tidak berani menantang nasib dengan mencari tahu hal itu. Ada banyak cara untuk memperoleh posisi semacam itu. Cara yang terbaik adalah memiliki satu bakat dan keahlian kreatif yang tak tergantikan. Selama zaman Renaissance, penghalang utama bagi kesuksesan seorang pelukis adalah menemukan penyokong yang tepat. Michelangelo melakukannya dengan lebih baik daripada orang lain. Penyokongnya adalah Paus Julius II. Tetapi ia dan Paus bertengkar atas pembangunan makam marmer Paus, dan Michelangelo meninggalkan Roma dengan jijik. Orang-orang di kalangan Paus merasa takjub, karena sang Paus bukan hanya memecatnya, tetapi juga mencarinya, dan dengan caranya sendiri, yang angkuh, ia memohon agar si seniman itu tetap tinggal. Ia tahu bahwa Michelangelo bisa menemukan penyokong lain, tetapi ia tidak akan pernah bisa menemukan Michelangelo yang lain. Walau Anda tidak perlu memiliki bakat seperti Michelangelo, Anda memang perlu memiliki keahlian yang membedakan Anda dengan orang lain. Sebaiknya Anda selalu menciptakan suatu situasi di mana Anda selalu tergantung kepada seorang tuan atau penyokong, tetapi tuan Anda tidak bisa dengan mudah menemukan pelayan lain yang memiliki bakat khusus seperti Anda. Dan jika sesungguhnya Anda bisa digantikan, Anda harus menemukan cara untuk memberikan kesan, seolah Anda tidak tergantikan. Memberi kesan memiliki pengetahuan yang mendalam dan keahlian khusus memberi Anda peluang dalam kemampuan Anda menipu atasan Anda, agar beranggapan bahwa mereka sangat membutuhkan Anda. Namun demikian, ketergantungan nyata atasan Anda terhadap Anda membuat dia lebih rapuh kepada Anda, alih-alih kepada variasi palsu orang yang bisa diandalkan. Jadi Anda selalu memiliki kekuasaan untuk membuat keahlian Anda tidak tergantikan. Inilah yang dimaksud dengan nasib yang saling jalin-menjalin. Layaknya tanaman merambat. Anda harus meliliti sumber kekuasaan supaya memotong Anda akan mengakibatkan trauma yang besar. Dan Anda tidak perlu melilitkan diri Anda kepada atasan Anda. Orang lain akan melakukannya, asalkan ia juga tidak tergantikan dalam rantai kekuasaan.
Pada suatu hari, Harry Cohn, pimpinan Columbia Pictures, dikunjungi di kantornya oleh sekelompok eksekutifnya yang murung. Saat itu tahun 1951, ketika tindakan memfitnah golongan komunis di Hollywood yang dilakukan oleh House Un-American Activities Committee, Kongres Amerika Serikat, berada pada puncaknya. Para eksekutif itu memiliki berita buruk. Salah seorang pegawai mereka, penulis naskah John Howard Lawson, telah dipilih sebagai seorang pengikut komunis. Mereka terpaksa segera menyingkirkannya atau menerima pelampiasan amarah komite tersebut. Harry Cohn bukanlah pengikut golongan liberal yang selalu mengungkapkan emosinya secara berlebihan. Sesungguhnya, sejak dulu ia adalah seorang pengikut setia golongan Republik. Politikus favoritnya adalah Benito Mussolini yang pernah ia kunjungi sekali waktu dan yang fotonya menggantung di dindingnya. Jika ada seseorang yang dibenci oleh Mussolini, Cohn menyebutnya keparat komunis. Tetapi para eksekutif itu takjub ketika Cohn memberitahu mereka bahwa ia tidak akan memecat Lawson. Ia mempertahankan si penulis naskah bukan karena ia adalah seorang penulis yang baik. Ada banyak penulis baik lain di Hollywood. Ia mempertahankannya karena rantai ketergantungannya. Lawson adalah penulis Humphrey Bogart, dan Bogart adalah bintang Columbia Pictures. Jika Cohn memecat Lawson, ia akan merusak hubungan yang sangat menguntungkan. Hal itu jauh lebih berharga daripada publisitas buruk yang ia terima karena ia menentang keputusan komite. Henry Kissinger berhasil bertahan di tengah banyak pemecatan yang terjadi di Gedung Putih di bawah pimpinan Nixon, bukan karena ia adalah diplomat terbaik yang bisa Nixon temukan. Ada banyak ahli negosiasi lain yang lebih baik, dan bukan karena kedua pria itu bergaul dengan sangat baik. Mereka tidak bergaul dengan baik. Mereka juga tidak memiliki kepercayaan dan pandangan politik yang sama. Kissinger bertahan karena ia terjun di amat banyak bidang dalam struktur politik, sehingga jika ia disingkirkan, maka akibatnya pasti terjadi kekacauan. Kekuasaan Michelangelo bersifat intensif, tergantung dari satu keahliannya, yaitu kemampuannya sebagai seorang seniman. Sedangkan kekuasaan Kissinger bersifat ekstensif. Ia melibatkan dirinya dalam amat banyak aspek dan departemen administrasi, sehingga keterlibatannya menjadi kartu namanya. Hal itu juga membuatnya memperoleh banyak sekutu. Jika Anda bisa mengatur posisi semacam itu bagi diri Anda sendiri, menyingkirkan Anda menjadi tindakan yang membahayakan. Berbagai jenis kesaling tergantungan pasti terkuak. Namun demikian, jenis kekuasaan intensif memberikan kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan ekstensif. Karena orang-orang yang memilikinya tidak tergantung pada atasan apapun atau posisi kekuasaan apapun demi menjamin keamanan mereka. Untuk membuat orang lain tergantung kepada Anda, salah satu rutenya adalah melaksanakan taktik intelijen rahasia. Dengan mengetahui rahasia orang lain, dengan merahasiakan informasi yang tak ingin mereka siarkan, Anda menyegel nasib Anda dengan nasib mereka. Anda tidak tersentuh. Para menteri kepolisian rahasia telah mempertahankan posisi ini sepanjang zaman. Mereka bisa memajukan atau menghancurkan seorang raja, sebagaimana kasus J. Edgar Hoover, sang presiden. Tetapi peran ini amat syarat perasaan tidak aman dan paranoia, sehingga kekuasaan yang diberikan olehnya hampir terhapuskan total. Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang. Apa gunanya kekuasaan jika hal itu tidak memberikan Anda kedamaian? Inilah satu peringatan terakhir. Jangan bayangkan bahwa ketergantungan atasan Anda kepada Anda akan membuat dirinya menyayangi Anda. Sesungguhnya mungkin ia membenci Anda dan merasa takut kepada Anda. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Machiavelli, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Anda bisa mengendalikan rasa takut. Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan kasih sayang. Tergantung kepada suatu emosi yang samar-samar dan bisa berubah seperti cinta atau persahabatan hanya akan membuat Anda merasa tidak aman. Lebih baik membuat orang lain tergantung kepada Anda, karena perasaan takut mereka akan konsekuensi kehilangan Anda, alih-alih karena mereka menyukai Anda. Tanaman merambat dengan banyak duri. Di bawahnya akarnya bertumbuh lebar dan dalam. Di atas, tanaman merambat itu mendesak semak-semak, meliliti pepohonan dan tiang dan birai-birai jendela. Menyingkirkan mereka pasti merupakan usaha keras dan melelahkan. Jadi, lebih mudah bagi Anda untuk membiarkan mereka merambat. Otoritas. Buatlah orang lain tergantung kepada Anda. Ada lebih banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari ketergantungan semacam itu, alih-alih dari kesopan santunan. Orang yang memuaskan dahaganya langsung memunggungi sumur karena ia tidak membutuhkannya lagi.
Ketika ketergantungan lenyap, kesopan santunan dan kesusilaan menghilang. Kemudian penghormatan pun lenyap. Pelajaran pertama yang sebaiknya diberikan oleh pengalaman kepada Anda adalah tetap berharap, tetapi jangan pernah merasa puas. Dan pertahankan agar bahkan seorang penyokong bangsawan pun tetap membutuhkan Anda. Baltazar Gracian, 1601-1658. Pembalikan hukum. Kelemahan membuat orang lain tergantung kepada Anda adalah bahwa hingga batasan tertentu, Anda tergantung kepada mereka. Tetapi mencoba bertindak melampaui posisi tersebut berarti menyingkirkan orang-orang yang berada di atas Anda. Artinya berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Begitulah dorongan monopoli JP Morgan dan Joe D. Rockefeller, menyingkirkan semua kompetisi dan memegang kendali secara total. Jika Anda bisa memonopoli pasar, tindakan itu jauh lebih baik. Kemandirian semacam itu pasti ada harganya. Anda terpaksa mengisolasikan diri Anda. Monopoli seringkali berbalik arah dan merusak para pelaku monopoli itu akibat tekanan internal. Monopoli juga memancing kebencian besar dan membuat musuh mereka bersatu untuk memerangi mereka. Dorongan untuk memiliki kendali total seringkali merusak dan tidak ada gunanya. Kesaling tergantungan tetap menjadi hukum yang berlaku, sedangkan kemandirian merupakan perkecualian yang langka dan seringkali mematikan. Karena itu, lebih baik Anda menempatkan diri pada posisi kesaling tergantungan dan mematuhi hukum penting ini alih-alih mencari kebalikannya. Anda tidak akan merasakan tekanan yang tak tertahankan karena Anda berada pada puncak kekuasaan, dan atasan Anda pada dasarnya akan menjadi budak Anda karena dia akan tergantung kepada Anda. Nah, kita udah sampai di akhir hukum ke-11. Kalau pas baca ada sedikit kayak tahan ketawa, itu perutnya bunyi ya, mohon maaf. Seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya. Saya Justin, selamat malam, pagi, siang, atau sore.